nge-case. Biasanya suara depan doang. Belakang juga. Doang. Depan belakang. Bingung Ini gua. enaknya kalau kita ada penonton gini, Be. Dan Kayaknya juga ya, Uji. saut-sautan tahu antar super fans dan juga para pemainnya. Oh gitu ya. Itu aja deh biar jadi solusi. Iya udah deh. Jadi kayak yaudah pensi aja sini track-track kita. Waduh. Padahal sama tim masing-masing ya. Iya makanya. Alter Ego trackin Alter James. Onyx trackin Sonic. Ya makanya. Tapi Menyemangati. sesuai dengan yang udah kita sempat perbincangkan tadi dari awal Ranger Mas. Oke. Kagura ini adalah first pick untuk gold lane. Alright. Tapi langsung aja kita menuju ke arah lane of dawn untuk membuktikan akankah Alter Ego akan memberikan 2 poin penuh atau Onyx akan membalaskan di game yang kedua. Tapi tentunya masih dipandu Ranger Mas, Bude Clara dan juga KB. Dan kali ini kita berada di lane of dawn. Iya, akan langsung saja dan sorak-sorai terus-menerus dimeriahkan di ML Arena. Sementara tim Alter Ego yang sudah memimpin mereka sekarang pakai Aulus, yang Aulus kayak kita lihat di match pertama pun sadis banget sih. Kalau sampai dapat farming yang enak, level 12 itu udah serem dan Sans masuk ke area depan. Devcode dalam bahaya. Molten Side dibuka dan Boots melompat. Devcode masih bisa kabur dengan area Second Eye. Dan Onyx Esports gagal mendapatkan first blood, tapi pressure yang mereka berikan ke area jungle dan juga river pun sudah bisa dirasakan oleh Alter Ego. Itu kayaknya ini gak sih miss wrong move gitu, karena kayaknya aku lihat Devcoach ingin coba untuk mendapatkan satu buah purple buff, tapi ternyata tanda serunya udah melihat ke arah Devcoach dan membuat Sans kayaknya ngepredik. Langsung predik Iya, langsung predik di Dan sana. masalah utamanya adalah Pai-nya nggak bisa ngejemput karena dia lagi kalah landing space tadi barusan. Yes, benar banget. Dan bakal lihat dari Sans dia dapetin keunggulan yang sangat-sangat banyak dari para pemain dari tim Alter Ego Esports. Dan bakal di arah bottom lane, lihat bakal coba dipasang begitu saja, belum ada tembak sama Flash. Sans bakal coba dipasangkan, masih bisa naik ke atas tembok. Main galak dan ini ngedapetin first blood Onyx Esports, permainan yang begitu agresif ke area jungle. Orange-nya diamankan oleh Onyx Esports dan belum lagi bonus first blood. Waduh, lucu banget emang skin Angel lah yang ini nih. Sayang aja nggak punya gue. Pakai akun gue nanti. Nggak usah sombong. Oke, kalau gitu lihat Devcoach terbuka, terlihat jelas posisinya untuk kali ini. Dan seperti biasa, dengan konsekuensi menggunakan Aulus Acilik, kali ini para pemain dari tim Alter Ego mereka harus sedikit menunggu tempo permainan. Dan bahkan Udil bakal coba untuk memukul mundur permainan dari seorang Kiboy, tapi nampaknya ini malah menjadi terbalik ya. Dari tim Alter Ego yang harusnya mendapatkan keuntungan di early untuk mendapatkan turtle, karena kita tahu first purple buff di tangan dari seorang Sans malah terbalik, Profesor. Iya, Dan karena Prabu, kondisinya bisa dibilang Celi Boy-nya juga lagi under banget dan belum mendapatkan level yang keempat. Belum ada Undying Fury juga untuk saat ini. Beda 2 level tapi Undying Fury baru saja dibuka dan ada dibuka pula oleh Udir. River Blazing Tempest Oblate karena lini belakangnya Devcode dan juga cewek. Cewek berusaha untuk kabur dari pengejaran Nino, tapi Demonic Monster connect masuk ke area cewek. Begitu pula dengan Sans yang berusaha untuk kabur, tapi Demonic Monster terus menerus ke arah kanan, ke arah kiri. Belum ada yang diamankan lagi kecuali cewek yang tumbang. Alright, kali ini lihat dengan adanya Nino menggunakan satu buah Popheus. Sans agak sedikit respect dan langsung mundur ke arah belakang, tapi ada Boots di sana. Dan jangan lupakan Profesor KB, Boots juga bisa men-trigger Popheus loh. Iya, makanya kayak aku bilang ya, kan ada satu chance time juga yang dimana Boots-nya nanti akan ngedash dan itu bakal memberikan satu trigger bagi Demonic Force. Tapi Sans-nya ini unstoppable farming dari tadi ya. Wow. Keliling-keliling, ngambil bahkan untuk Fin buff-nya juga. Jadi orange buff-nya nggak akan ada di tangan dari seorang Celi Boy. Dua kali. Dua kali. Dia ambil 2 kali orange buff ini milik dari Total seorang 4. Celi Boy. Ya, dan Sans aja pakai sawi, Be. Nah. Jadi makin cepat lagi dari Sans untuk berfarming Ria, sementara Celi Boy dia butuh untuk ngebut. Ini Aulusnya nggak racing nih kayaknya. Agak Aulusnya masih Aulus cilik, Bude Mostar. cilik. Masih cilik, belum bisa memberikan sedikit damage dan bahkan Nino udah ada satu Buckle of Destiny. Setelah dari Miracle Boy, bakal coba dirasuki begitu saja. Dia tahu kali ini lihat Udil tidak tercancel tapi tetap berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Sans kali ini memilih untuk mundur, lihat dia nggak peduli apapun yang terjadi. Lihat langsung dengan adanya Angela di tubuh dari seorang Sans masuk ke arah belakang. Ya. Nggak peduli ada Udil atau siapapun di Ya, depan sana. itu inisiasi yang sangat agresif masuk ke dalam turret, gak takut perhitungan yang sangat maksimal juga. Dan mengetahui bahwa Celi Boy memang butuh untuk di-press terus-terusan dan itu yang dilakukan oleh tim Onyx. Masalah utamanya juga Bude, sekarang Devclash-nya udah level 4 sih, jadi udah mulai harus worry juga.
dari teman-teman Onyx, jangan sampai nanti mereka trigger sama Death Coach. Iya, Coach dan Nino juga udah ketika dari Demonic Force maju ke area depan dengan ada Falling Star Moon Boots menahan Pai di area depan. Dengan ada Inferno yang dipop up dari Tempest of Blade untuk kabur saja. Suns gak mau untuk melanjutkan pertempuran selagi mereka udah mendapatkan 2 turtle. Oh, Sally Boy. Dapet. Wow. Nice retribution dari Sally Boy mencuri karya purple milik Suns. Oke, bahkan kita tahu di sini 2 orange buff dibalaskan dengan 1 purple. Rasa sakitnya sama karena di seberang itu adalah Link, Profesor. Iya, balik lagi Link butuh banget yang namanya purple buff. Tapi tadi ya benar-benar udah di-trigger sampai Suns-nya mengeluarkan Tempest of Blade Retribution. Walaupun mengamankan Demon Hunter Sword, tapi di balik ke sana Sally Boy akan menuju ke arah Tough Boots dan sudah menyelesaikan Windtalker-nya. Jadi sepertinya akan perlahan-lahan snowball efeknya atau efek bola saljunya terlihat dari Sally Boy. Retribution mungkin akan dibalaskan lagi dengan Retribution. Oke, tapi lihat Suns flame gak berhasil mendapatkan gold buff dari top lane. Nino flame shot on point kali ini, tapi lihat di arah mid lane sama hati berhasil ditumbangkan si King Eagle dan seorang Keyboy. Udil masih coba untuk memberikan sedikit distraction di arah tengah. Ayah Udil kali ini benar-benar menjadi salah satu poros utama tim Alter Ego yang dia bisa membuat sustainability team fight dan bakal kemenangan tim fight di atas rata-rata 50%. Ya, dan Onyx Esports dengan poin kill yang sama dengan Alter Ego, mereka masih bisa untuk mengungguli dari segi net worth. Permainan dari Boots pun juga galak. Dia nge-cut minion, nge-proxy, sementara pemain lainnya ngeharas terus karya jungle milik tim Onyx. Oh my god, udah besar. Boots is coming. Vengeance telah dibuka. Ini Suns tandanya berhasil mendapatkan 1 buah purple buff karena Boots men-trigger fight yang sebenarnya fight itu hanyalah shadow fight. Tidak sesungguhnya untuk menjadi team fight, tapi untuk distraction saja Bude dan juga KB. Iya, seenggaknya Suns-nya bisa mundur ke arah belakang, dapetin purple buff lagi dan menuju ke arah objektif selanjutnya. Dan bahkan lihat Suns-nya nggak ke-trigger dari 1 retribution-nya. Masih ditahan dan mungkin akan menjadi kontes untuk Turtle. Oke, Death Coach is on point. Death Coach memilih untuk mundur, tapi dilihat di sana Suns akan coba untuk menumbangkan seorang fight, tapi nampaknya masih belum cukup umur untuk kali ini. Masih terlalu tebal dari Kak Ramfli, Budi Monster. Alter Ego nggak ingin untuk mengkontes Turtle-nya sih, terlihat bahwa posisinya nggak siap untuk melakukan war besar. Sally Boy juga jauh dan keputusan untuk melepaskan satu persatu dari objektifnya. 3 kali turtle Onyx berhasil untuk ngedapetin. Maka dari itu dari segi network mereka mengungguli. Turret pun bisa didapatkan di area bottom lane-nya. Sementara Falling Star Moon dibuka. Pai berusaha untuk mendapatkan Keyboy, tapi Keyboy tidak sendirian, ada cewek di belakang sana. Death Coach gagal untuk memfollow up pula. Wow, kita lihat di sana nampaknya ada sedikit trigger yang dilakukan oleh seorang cewek, direspon kembali oleh seorang Ayah Udil. Tapi di sisi baliknya, Death Coach hampir saja bisa untuk menumbangkan seorang Keyboy, tapi masih terlalu tebal. Kita tahu Romer dengan item defense yang tidak mungkin cukup mudah di pick off, tapi ini Death Coach telah memberikan sedikit informasi. Retribution diamankan oleh seorang Suns, dibalaskan kembali purple buff nampaknya. Sally Boy dan Medical Boy, tapi Profesor, ini Death Coach tidak sedikit responsif ketika melihat tadi. Apakah tidak untuk mencoba membackstep seorang Suns agar turun dari atas? Ya balik lagi sih, ada Angela. Dan bahkan untuk dari backupnya ya, tiba-tiba ada Keyboy kayak gitu kayaknya nggak bakal berani. Apalagi Soul Bloom-nya bisa nge-trigger bagaimana invisible yang dimiliki sama seorang Natalia. Samo dari tadi selalu on point dengan hard guard-nya. Makanya dia tahu Suns adalah satu combo yang makin lebih optimal lagi ketika Link dengan Angelanya jump in ke arah bagian teamfight. Wow, tapi lihat di arah top lane sana. Dominasi yang dilakukan oleh para pemain dari tim Onyx Esports membuat Alter Ego mereka kehilangan 1 buah turretnya. Dan bukan hanya 1 buah turret, purple dan juga orange buff akan di tangan dari seorang Suns. Dia pastikan dirinya ketika dengan adanya 30 detik lagi dia bakal invasi apapun jungle yang dimiliki dari tim Alter Ego, Bude. Wow, semakin memanas, tapi di depan udah ada si Umbrella yang dibuka. Dan Onyx Esports mereka mulai berotasi mencari posisi ada di mana Sally Boy, ada di mana Death Coach selalu dihampiri. Usaha untuk ngepres habis-habisan Sally Boy kayaknya berlangsung dengan mulus. Sally Boy baru level 10, Suns-nya level 13. Dia bebas banget, tapi cewek berada di tengah-tengah pemain dari Alter Ego. Terus Fanbase sudah hard guard-nya gagal untuk menyelamatkan cewek di area atas. Tapi itu hanya pengalihan isu karena mereka sedang mengamankan start yang pertama dari Lord yang pertama berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Oh my god, masih bisa retribution on point dari Suns. Tapi lihat di sana, one last hit. Suns bakal dicoba ditumbangin dan hilang. Lihat di arah top lane. Sally Boy dan Medical Boy mencoba untuk diselamatkan. Bakal ada pertukaran, tapi ternyata Aulus
belakang. Berhasil dibalikan keadaannya. Killing spree for Defcoach. Tapi lihat Super Minion masih bergerak dan di arah bottom lane pun Bapak Lord yang terhormat masih coba untuk menahan semua minion yang dimiliki dari tim Alter Ego Esports Primusa. Iya, satu keunggulan yang mereka dapatkan rupanya dibalas dengan banyak sekali pick off yang dilakukan oleh Alter Ego. Satu Lord dibalas dengan Samo HT, Sans, belum lagi kayak peperangan terjadi di banyak tempat. Wow. Dan Athena Shield, dia nggak mau di burst down sama cewek kayaknya. Holy Crystal kayaknya bakal ketahan di sini, tapi Chelly Boy juga menahan dari segi Lordnya. Retribution on point dan kayaknya Boots nggak bakal sempat untuk memberikan dealing damage. Untuk skema team fight-nya, di sini kita bisa melihat bagaimana Onyx Esports kalah dari segi point kill. Iya, karena mereka adalah single target killer. Tapi kalau misalkan melihat dari skema gold-nya, ini Onyx Esports dapetin banyak banget objektif dan bahkan dari segi buff-nya. Sally Boy di menit yang ke-10 baru merasakan palu besarnya. Untuk Dan saat ini di level 12. Ya serunya lagi Alter Ego Esports belum ngedapetin satupun turret milik Onyx Esports. Yes. Dijaga ketat, nggak mau dikasih gratis. Defense yang sangat kuat dari Onyx Si Esports. Hellbird. Oke, tapi lihat Nino di garis depan sana mencoba untuk mendistraction. Seperti Nino masih menahan sebuah loncatannya bukan hanya untuk tim Onyx Esports tapi hanya untuk satu orang. Sans yang akan menjadi target utama untuk seorang El Nino, Profesor dan juga Budi Wah, itu Monster. udah target operasi sih, auto harusnya. Udah. Karena dash-nya yang paling terbanyak untuk saat ini, tapi 1v1 Duel. situation? Enggak kayaknya. Oke, no. Walaupun dia ada Angela, tapi ingat, Sally Boy sudah level 13. Ini bukan menjadi salah satu distraction dan bahkan satu shutdown telah didapatkan terus oleh Defcoach. Yang bisa dibilang, ini yang akan menjadi team fight yang cukup adil dengan adanya satu sama satu orang yang sangat Satu tukar berpengaruh. satu, iya. Orang yang sangat menyebalkan di dalam game ini. Iya, trade kill yang lumayan worth it. Masalahnya untuk dari Defcoach-nya sendiri udah punya ke arah Malefic Roar. Jadi tetap akan tembus dari Keyboy-nya. Atau bahkan Sans-nya dengan Warrior Boots. Untuk saat ini bahkan Sans lebih membutuhkan ke arah Malefic Roar untuk nembusin ke arah Pai-nya yang terderita di fight Falling terus. Star Moon sudah dibuka, maju ke area depan dan Emerald Force-nya terkonek ke area belakang terus menerus. Keyboy menjadi sasaran selanjutnya, tapi Sans hadir dari area di belakangnya akan membombardir lini belakang dan Tempest Oblate. Udil menjadi sasaran, tapi Udil masih bisa bertahan dengan Sally Boy. bantuan Pai. Berusaha untuk menahan semuanya. Sally Boy di area depan, masuk lagi ke area depan dari arah Defcoach mendapatkan Sans dengan execute yang dimilikinya. Satu hal yang mahal di tim fight tadi. Kating Sally Boy mahal banget di situ. Iya. Lihat tarik mundurnya, bawa palunya, dia mundur lagi sampai dia tahu dia bisa kabur dengan cepat. Dan dia tahu Defcoach bakal nge-follow up. Dan itulah momentum Onyx Esports termakan, Profesor. Rasa percaya, itu Terasa mungkin. bisa dapetin Jelly Iya. Boy, gak punya flicker, punya retribution doang. Iya, balik lagi dengan dapat Sans di sini, Lordnya terbuka dan bahkan gak ada purple buff, jadi akan ada team fight besar juga seperti di Lord. Ya, Oke. Eagle dikeluarkan dan Onyx Fury juga di pop up. Alter Ego Esports berhasil menghilangkan Keyboy dan juga dua member Onyx Esports gak siap untuk melakukan war di area Lordnya, tapi Sun mencari kesempatan untuk membalaskan Defcoach. Defcoach masih bisa selamat. Wow, Udil. Sosok title ayah itu nggak cuma untuk statusnya dia, tapi bagaimana cara dia mengcover. Bukan terjebeting, Yes. terbaik tapi dijemput. Benar-benar dirangkul sedemikian rupa. Defcoach secara logika udah pasti tumbang. Dia di luar smoke bomb dan bahkan langsung ada Void Crystal di sana untuk menyelamatkan hari dari Defcoach. Wow. Itu permainan yang luar biasa. Satu suara dari tim Alter Ego Esports. Bahkan di arah top lane sana. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka harus sadar. Kalau ini adalah Lord yang sudah di-enhance. Lord bisa mengamuk kali ini nampaknya di arah top lane. Tapi sudah di inner turret. Sedangkan Karapli mencoba melakukan distraction. Menuju ke arah satu buah turret. Ward pada balasnya dibuka. Nino ke arah belakang. Kimo menjadi pilihan untuk menutup pergerakan dari seorang Ayah Udil. Tapi di depan sana Sans belum bisa bersinar. Sans tidak punya purple buff. Karampli berhasil di cover dan lihat satu hit terakhir flat shot. Oh my god. Karampli. Falling Star Moon bukan Polymosar. Tapi ternyata Defcoach harus tumbang Bude. Yap, dan dua member tersisa dari Alter Ego Esports memilih untuk kabur. Mundur Boots yang ngamuk. Dikeluarkan terus, maju ke area depan. Molten saja di pop up, tapi Circling Eagle menghentikan Pai di area belakang. Inferno juga di pop up. Pai berusaha untuk bertahan, tapi dari Onyx Esports ya sudah nggak bisa untuk mengejar lagi. Boots mundur dengan Inferno yang habis. Nggak bisa untuk bertahan lebih lama lagi karena minion di area Onyx Esports sangatlah banyak. Dua inhibitor pecah membuat minionnya bisa bebas untuk ke arah base milik Onyx Esports.
usaha defense dari Onyx Esports sangat kuat. Dan Dan ini- mereka masih bertahan. Lihat kalau misalkan dari replay by Samsung Galaxy A series ya, semua team fight-nya terjadi rata-rata kita notice-nya di atas. Padahal di mid lane-nya ini juga terjadi team fight yang serupa karena Celiboy juga ditumbangkan ketika tadi ada jump in dari boots-nya. Pai benar-benar menjadi sosok yang mana dia tuh menjadi frontliner, menjadi badan untuk saat ini. Oke, betul sekali kata Profesor. Lihat maka di depan sana satu buah retribution yang on point. Nino nggak berhasil mendapatkan dan menangkap, tapi sedangkan di depan sana Defcodes akan menjadi korban selanjutnya. Dan Timing invisible-nya. tipis banget. Benar-benar itu bukan hanya itu. Ada Blade trik of Profesor. Despair. Dan bahkan Blade of Despair. Dia mau ngebalas apa yang dilakuin sama Suns kayaknya. Dia mau nge-silent balik dari Defcodes. Diturunin, ditarik dari kakinya. tembok. Bener. Ini udah bukan dipegang lagi, ditarik kakinya. Kalau streamer Nimo TV bilang, yuk gue pegangin kakinya. Ini ditarik Bude. Syarat Diseret. Pakai Iya. Yamaha, seret. Syarat dan All dari Esports mereka dari kelima pemainnya itu punya damage semua. Nggak cuma punya sustainability, bahkan Dev Coach juga bisa memberikan damage tambahan karena lini belakangnya. Sekarang Onyx Esports mereka dalam kondisi yang kurang baik, mencoba untuk mencari celah di mana bisa untuk mengambil momentum karena Alter Ego Esports terus ngegulung. Dari segi pressure-nya mereka ingin mendapatkan Lord selanjutnya. Ini belum Lord level 3 tapi sangat berarti pastinya. Maju ke area depan, satu Pai mengusir mundur pemain dari Onyx Esports. Sementara Boots sudah mengeluarkan Inferno-nya berusaha untuk kabur. Tapi Dev Coach-nya dipanis di area depan seorang diri. Dia pun hilang tapi satu untuk satu. Celiboy mengamuk mengusir mundur Keyboy. Sementara Pai berhadapan dengan Suns di area lini belakang. Fight terjadi di dua tempat yang berbeda. Oh ini dia. Fight di stay relationship kali ini terlalu terpaut jauh, tapi Suns nampaknya nggak bisa mendapatkan purple buff. Apakah bakal di team fight? Yes, Kak Ramfli berada di garis depan. Dapat sampai tadi keluarkan retribution on point. Setidaknya kali ini Suns, tapi Keyboy, what are you doing? Langsung ada satu yang cover dan Celiboy dan Keyboy membalikkan keadaan. Berhasil dengan satu frame shot on point. Dan tanpa ada 3 member dari Onyx Esports, Alter Ego Esports merging ke arah base milik tim Onyx Esports. Mereka menghundus masuk ke dalam base milik tim Onyx Esports. Oh my god, ini bencana. Dan bakal lihat dari Celiboy dan Keyboy fokus ke arah base-nya dan Alter Ego take the game. 2 poin penuh. Wow. Wow, dan pelukan hangat kembali lagi kita lihat dari Celiboy. Oke, kali ini ditutupi oleh bangku, Iya. disensor. Alter Ego. Oh my god. Aku melihat sebegitu percayanya mereka satu sama lain dengan mereka merelakan Celiboy yang dihajar ketika di depan base dan biarkan Kak Ramfli dengan HP yang sebegitu tebalnya dengan antivirus item terakhir pilihannya Yep. nebein turret dan bahkan menghabiskan semua game ini 2-0. Gila, Dan sesuai lihat. dengan yang Udil bilang. Oh, di atas langit apa itu? ada Onyx, di atas Dibalikin. Onyx ada Pai. Apa itu tulisannya? Apa itu tulisannya? tulisannya? Tunjukkan ke kamera. Coba ke kamera dong. Tunjukkan ke kamera. Mana Mohon kamera? Mana Kamera, kamera? kamera. Halo, Itu, kamera, itu. kamera. Kamera, halo, tolong. Halo. Lihat tulisannya, langsung dikasih ke Yes. ke Moses Limong loh. Kukira landak ternyata lawa. Alter Champs. Oh wow. Memang saya berjanji Moses gak Janji nangis. Moses gak nangis. Moses. Halo Bang Moses. Halo. Oh, respect. Lihat nih. Lihat. Ya, kameranya. Ya, ini yang mahal nih, ini yang mahal Ini nih.